Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Verina Amalia yang merupakan moderator dari kelompok 11 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pekan kali ini, kami kelompok 11 membahas tentang daftar pustaka. Adapun beberapa yang akan kami jabarkan, yaitu pengertian daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, unsur daftar pustaka, syarat penulisan daftar pustaka, bentuk daftar pustaka, dan contoh-contoh daftar pustaka. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama, Evi Verina Amalia yang bertugas sebagai moderator dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Berikutnya ada pemateri pertama yaitu Eli Wulandari. Disusul materi kedua Rahelia Hidayah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Ahmandes Mikail Fauzi, Asmi Aziz, dan Muhammad Iksan Fadilah yang berasal dari Prodi Teknik Informatika. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar mengenai informasi atau buku yang berisikan identitas seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan dan disusun secara alfabet. Fungsi daftar pustaka. Fungsi penulisan daftar pustaka yaitu agar penulis terhindar dari tudingan penjiplakan atau plagiarisme. Fungsi daftar pustaka juga sebagai pendukung maupun penguat tulisan bahwa tulisan penulis bukan hasil dari ide penulis sendiri. Unsur daftar pustaka yaitu ada 4. 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetak keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Syarat penulisan daftar pustaka. Yang pertama, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kedua, jika penulis lebih dari 2 orang, maka nama penulis pertama ditulis seperti aturan. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah disingkat dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Yang ketiga, tidak perlu mencantumkan gelar sarjana penulis dalam daftar pustaka. Yang keempat, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Yang kelima, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sementara baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. Yang keenam, judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap katanya, sehingga tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Yang ketujuh, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang kedelapan, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya, berbeda dengan penulis sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1 huruf E. 9. Kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulisan terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan, seperti tidak menggunakan kata penghubung and dalam bahasa Inggris, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir atau nomor 10, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Bentuk daftar pustaka. Yang pertama, American Psychological Association atau disingkat APA.
Apa style merupakan gaya dan format penulisan untuk dokumen akademik, seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku. Bentuk penulisan daftar pustaka apa merupakan yang sering dijumpai dalam sebuah karya ilmiah. Adapun ciri-ciri penulisannya sebagai berikut. A. Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya di mana nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan atau tengah, jika ada. Contoh, Sali Azaria ditulis Azaria S. B. Pada sumber online, ditulis secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata dalam tanda petik diakses dari atau dalam tanda petik diterima dari sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses. C. Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. D. Tidak ada kata yang digaris bawahi termasuk URL. Modern Language Association yang disebut MLA adalah sebuah style sitasi yang sering digunakan untuk sumber-sumber penelitian. MLA biasa digunakan dalam penulisan bidang bahasa Inggris dan humanities. Adapun ciri-ciri penulisannya sebagai berikut. Penulis nama ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. A. Tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. B. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. C. Pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dan lain-lain. D. Pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Perbedaan APA dan MLA. Dalam bidang APA, gaya APA digunakan dalam ilmu sosial, sedangkan gaya MLA digunakan dalam humaniora. Dalam judul APA, hanya kata-kata yang diperlukan atau kata pertama dari judul, kata benda yang tepat, dan lain-lain yang ditulis dalam huruf kapital dan judulnya dicetak miring. MLA, semua kata utama dalam judul ditulis dengan huruf besar dan judulnya digaris bawahi. Dalam halaman sumber APA, halaman sumber berjudul referensi, sedangkan halaman sumber MLA berjudul dikutip pekerjaan. Dalam nama penulis dalam daftar referensi APA, hanya nama belakang penulis yang digunakan. Nama depan dikurangi menjadi inisial, sedangkan MLA nama lengkap penulis digunakan. Tanggal penerbitan APA, tanggal publikasi diberikan di dalam tanda kurung mengikuti nama penulis, sedangkan MLA tanggal publikasinya ditulis setelah penerbit. Kutipan dalam teks APA menggunakan nama belakang dan tahun publikasi penulis. Nomor halaman ditambahkan jika tersedia. Sedangkan MLA menggunakan nama penulis dan nomor halaman untuk kutipan dalam teks. Koma dalam kutipan dalam teks. APA, koma digunakan dalam kutipan dalam teks. Sedangkan MLA, koma tidak digunakan dalam kutipan dalam teks. Contoh daftar pustaka. 1. Buku. Aturan penulisan. Nama belakang, koma, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku, dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf E. 2. Buku terjemahan, aturan penulisan, nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku, dalam kurung cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, dalam kurung cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit dan kota penerbit. 3. Buku terbitan lembaga, aturan penulisan, nama lembaga, badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul buku, dalam kurung cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit dan kota penerbit. 4. Buku terbitan lembaga, badan atau organisasi, berisi himpunan peraturan, undang-undangan, dan sejenisnya. Aturan penulisan, nama lembaga, badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul peraturan atau undang-undangan yang dirujuk, dalam kurung cetak miring, nomor atau seri peraturan atau undang-undang, edisi atau cetakan, nama penerbit dan kota penerbit.
5. Peraturan undang-undang dan sejenisnya dalam kurung cetak lepas atau tidak berupa buku himpunan. Aturan penulisan, nomor dan tahun peraturan atau undang-undang, judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk dalam kurung cetak miring, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, organisasi penerbit jika ada, dan kota tempat pengesahan atau penerbitan. 6. Artikel dan jurnal. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel dan jurnal dalam kurung cetak miring, volume dan nomor jurnal dalam kurung, nomor jurnal dalam tanda kurung, dan nomor halaman artikel dalam jurnal. 7. Artikel seminar atau simposium dalam prosiding. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama prosiding dalam kurung cetak miring, nomor dan volume prosiding jika ada, tanggal seminar atau simposium, penerbit prosiding jika ada cetak miring, dan nomor halaman artikel dalam prosiding. 8. Artikel seminar atau simposium dalam kurung cetak lepas. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama seminar atau simposium dalam kurung cetak miring, tanggal seminar atau simposium, nomor halaman artikel. 9. Artikel dalam buku antologi dan editor. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, judul buku dalam kurung cetak miring, nama editor buku, penerbit dan kota penerbit. 10. Skripsi, tesis atau disertasi. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan inisial dan nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul skripsi, tesis atau disertasi, skripsi, tesis atau disertasi dalam kurung cetak miring, nama program studi atau program perguruan tinggi, dan kota tempat perguruan tinggi. 11. Artikel dari internet. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, alamat email dalam kurung cetak miring, tanggal dan jam unduhan. 12. Makalah, pidato, ilmiah dan semacamnya. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, sifat atau tujuan makalah dalam kurung cetak miring, nama kegiatan, tanggal kegiatan dan kota tempat kegiatan. 13. Berita dari majalah atau surat kabar. Aturan penulisan, nama majalah atau surat kabar, tahun, judul berita dalam kurung cetak miring, nomor atau volume jika ada, tanggal, halaman, dan kota penerbit. Alhamdulillah, pembahasan materi telah selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka merupakan suatu halaman atau bagian penting dalam membuat suatu karya ilmiah. Daftar pustaka juga semacam referensi bagi penulis untuk mengedit karya mereka agar terhindar dari tudingan penjiplakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.